Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Program Studi Teknologi Informasi kelas 1C yang beranggotakan 6 orang. Saya Wida Salsabila, saya Muhammad Hidayat Rahman, saya Desistiani, saya Nur Faizalani Agbaya, saya Ahmad Termini. Di sini kami ingin mengerjakan tugas dari Bapak Aidil, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Analisis Desain Grafis pada 2 aplikasi website. Oke, untuk itu mari kita ke video penugasannya. Oke, perkenalkan nama saya Wida Salsabila dari kelompok 6 dengan NIM 2201301131. Nah, baik, di sini ada analis prinsip desain grafis pada aplikasi website Interaksi Manusia dan Komputer dari kelompok 6. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang menggabungkan elemen-elemen tersebut sehingga dapat menghasilkan atau menginformasikan pesan seefektif mungkin. Nah, di sini kita akan menganalisis 2 aplikasi website yaitu Lazada dan Shopee. Lazada. Oke, jadi mungkin nggak asing lagi ya dengan aplikasi Lazada. Lazada adalah merupakan destinasi belanja dan penjualan online nomor 1 di Asia Tenggara. Hadir di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Singapura, Thailand, dan Vietnam yang diluncurkan pada tahun 2012. Jadi, aplikasi Lazada ini adalah aplikasi penjualan online yang ada di Indonesia. Sebagai toko online, Lazada menjual berbagai macam produk yang dibagi dalam berbagai macam kategori yang berfungsi untuk memudahkan user dalam melakukan pembelian produk. Nah, di sini dari segi layout tertata dengan baik. Pada bagian kiri merupakan kategori dari produk yang dijual dan barang-barang sesuai yang dipilih oleh user akan dimunculkan pada bagian tengah sehingga user akan lebih terfokus pada barang-barang tersebut. Pada bagian kanan merupakan menu layanan untuk informasi dan tips tentang berbelanja di situs tersebut. Oke, dari segi desain kita lihat dari gambar yang ada di samping. Tampilan desain dari situs Lazada ini sangat sederhana. Penggunaan latar belakang putih itu sangat membuat tampilan kontennya sangat menarik. Nah, ada beberapa menu juga di aplikasi Lazada. Menu yang pertama ada menu pencarian, yang dimana menu pencarian ini berguna untuk mencari keperluan user. Jadi apabila user ingin mencari produk yang mereka inginkan, bisa di menu pencarian. Dan yang kedua ada menjadi seller. Menjadi seller ini biasanya untuk memulai bisnis atau seseorang yang ingin berjualan di aplikasi tersebut, yang mana mereka akan diarahkan untuk step by stepnya di dalam aplikasi itu. Yang ketiga ada lebih murah di aplikasi. Karena ini aplikasi website, jadi bagi mereka yang tidak memiliki aplikasi akan diarahkan untuk menginstal aplikasi Lazada tersebut agar lebih mudah, lebih kompleks, dan lebih teratur. Dan yang nomor keempat ada customer care, yang dimana ini untuk membantu user untuk yang memerlukan bantuan. Karena apabila mereka lupa password atau mungkin kehilangan saldo, itu mereka bisa menghubungi customer care yang ada di dalam aplikasi Lazada tersebut. Dan yang kelima lacak pesanan. Di sini ada cek resi dan lokasi pesanan, di mana untuk user yang ingin melihat lokasi pesanan yang sudah mereka pesan bisa di menu lacak pesanan. Dan yang keenam ada login dan data. Untuk user yang memiliki akun itu bisa langsung login menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Sedangkan untuk yang belum memiliki akun, mereka akan diarahkan untuk bisa daftar dan memiliki username serta password untuk login. Yang ketujuh ada troli. Troli di sini berisikan barang-barang atau produk yang mereka inginkan namun belum dipesan, belum di check out. Jadi apabila ada customer yang ingin beli produk di situ tapi belum dibayar, itu bisa ditaruh di troli tersebut. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, ya saya akan melanjutkan
presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rigi, NIM 2201301115. Ya, langsung saja saya mulai. User experience. User dapat mengarahkan kursor ke kategori dalam menu kategori produk yang diinginkan. Kemudian user akan dapat memilih produk apa saja yang akan diorder. Respon user interface Lazada OIT versi mobile. Pada menu utama terdapat menu pencarian yang dilengkapi saran produk ataupun brand saat kita mengetik pada menu tersebut. Pada mobile, respon UI seperti pergantian halaman dilakukan dengan cara mengetuk layar pada perangkat mobile tersebut. Pada saat scroll ke bawah, akan terdapat tanda panah ke atas tanpa harus scroll berulang kali. Respon user interface Lazada OIT versi desktop. Perubahan gambar kursor diletakkan pada tulisan atau gambar yang dapat memunculkan halaman baru. Muncul beberapa pilihan menu saat kursor diarahkan ke beberapa tempat atau next. Menu tersebut akan muncul tanpa harus teks tersebut diklik terlebih dahulu. Respon UI yang terdapat pada menu pencarian ini berupa saran-saran nama dari produk ataupun brand yang mirip atau bersesuaian dengan kata yang diketikkan di dalam kotak search tersebut. Kelebihan user interface. Tampilan lebih menarik dari warna dan tambahan ikon-ikon pada kategori, lebih terlihat jelas, dan fungsi-fungsi tambahan yang terdapat pada prototipe Lazada sangat membantu seperti filter-filter. Pemberian ikon-ikon pada kategori cukup membantu karena orang lebih tertarik pada gambar. Tulisan-tulisan lebih terlihat jelas dan lebih berwarna. Kelebihan user interface sudah bagus, lebih jelas dan lengkap dengan disediakannya beberapa fitur tambahan seperti adanya video dari produk, filter stok tersedia, jumlah stok. Namun tombol pada metode pembayaran Indomaret akan lebih menarik jika diberi lambang brandnya, dan fitur filter akan lebih menarik jika diberi icon. Lebih menarik dengan adanya icon-icon pada kategori. Peletakan button seperti voucher belanja lebih suka diletakkan di atas seperti yang ditampilkan pada prototipe karena lebih mudah untuk ditemukan. Informasi status ketersediaan produk, jumlah stok, filter. Kelebihan user interface itu fitur tombol-tombol seperti tombol hapus dan tulisan sudah terlihat lebih jelas, namun ada tulisan yang kurang terlihat jelas seperti nama produk pada halaman katalog. Belum terbiasa dengan salah satu fitur baru yang ada pada prototipe, yaitu filter ketersediaan produk. Lebih praktis, tulisan terlihat lebih jelas seperti alamat dan tombol-tombol seperti hapus. Voucher belanja dan filter harga lebih mudah ditemukan. Filter ketersediaan stok cukup membantu. Namun untuk ulasan produk lebih suka untuk menggunakan website aslinya karena langsung terlihat bahwa ada banyak ulasan sehingga lebih terpercaya. Kekurangan user interface, kurang mengutamakan produk yang stoknya tersedia dan kurangnya informasi dari jumlah stok, kesulitan dan bingung untuk menggunakannya. Kategori cukup banyak dan tidak disertakan gambar. Masih ada beberapa yang sedikit membingungkan seperti saat melakukan pencarian jumlah, variasi ukuran. Selain itu, untuk penanganan tombol hapus lebih baik jika diganti menjadi turunkan pesanan atau dataran pesanan. Kekurangan user interface tidak dimulai dari harga termurah. Banyaknya iklan promo tersebut juga memberikan kesan mengganggu pada saat melakukan pencarian. Teks kurang besar sedikit, tombol hapus barang terlalu kecil dan penempatan kurang jelas. Muncul produk lain selain yang dicari. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Lani Azhara, NIM 2201301165. Kritik. Pada saat
user memesan produk di Lazada, masih ada seller yang kurang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian produk yang dijualnya. Terlalu banyak voucher promo namun tidak bisa digunakan untuk beberapa user yang ingin memesan produk. Untuk seller yang ingin menarik saldo di Lazada, maka hanya bisa 1 kali 24 jam. Dan itu membuat seller tidak bisa menarik saldo beberapa kali di hari yang sama. Terlalu banyak tampilan tambahan yang otomatis dan di menu utama yang membuat user apabila menggunakan aplikasi tersebut kesulitan. Saran kami adalah perusahaan Lazada dapat mewujudkan beberapa kebutuhan fungsionalitas pengguna seperti penambahan layanan pembelian tanpa harus mendaftar atau memiliki akun, layanan coba dulu baru bayar, fitur batal pesan, dan memperbaiki prosedur. Untuk penjual dari sisi penanaman barang, selain itu rekomendasi atau usulan perbaikan dari sisi user interface atau tampilan yang telah peneliti buat diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan dapat diperbaiki lebih baik lagi untuk kedepannya. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat. Bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat, pemilik aplikasi Shopee mendirikan Shopee e-commerce tersebut berdiri di bawah naungan SIA Ltd yang sebelumnya bernama Grand Micros Chris Bank kemudian menjabat sebagai CEO di Shopee. Layout. Pada bagian layout Shopee tertera dengan sangat baik dan menarik bagi user yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Shopee juga memiliki fitur untuk mengedit layout bagi seller dan ingin memberikan tampilan yang menarik untuk tokonya. Hal itu membuat aplikasi Shopee memiliki keunggulan dalam segi tampilan. Di tampilan utama muncul menu-menu utama yang dimiliki aplikasi tersebut yang membuat user mudah untuk mencari keperluannya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desi Stiani dengan NIM 2201301037. Desain. Dari segi desain, situs Shopee ini sangat nyaman untuk dipandang karena memiliki latar belakang warna putih didominasikan oranye, membuat tampilan konten yang ada di aplikasi tersebut terlihat sangat jelas dan membuat user dalam melihat hal tersebut indah dan nyaman. Pada tampilan utama situs ini memiliki beberapa menu, yaitu Seller Center, mulai jual, download, ikuti kami, notifikasi, bantuan, bahasa, daftar, dan login. User experience dari untuk melakukan order dalam situs Shopee sama seperti toko online pada umumnya. User dapat mengarahkan kursor ke kategori dalam menu kategori produk yang diinginkan. Kemudian, user akan dapat memilih produk apa saja yang akan diorder. Dan untuk seller yang ingin memulai berjualan akan diarahkan step by stepnya untuk bisa memulai berjualan. Respon user interface pada Shopee versi mobile. Yang pertama, pada menu utama terdapat menu pencarian yang dilengkapi saran produk ataupun brand. Yang kedua, pada mobile, respon UI seperti pergantian halaman dilakukan dengan cara menggeser layar pada perangkat mobile tersebut. Yang ketiga, pada saat scroll ke bawah akan terdapat tanda panah ke atas tanpa harus scroll berulang. Yang kelima, terdapat gambar yang menunjukkan menu pencarian pada bagian pojok kiri atas.
presentasi dari rekan saya. Nama saya Muhammad Hidayatul Rahman dengan NIM 2201301028. Respon user interface shopee.co.id versi desktop. 1. Perubahan gambar kursor diletakkan pada tulisan atau gambar yang dapat memunculkan halaman baru. 2. Muncul beberapa pilihan menu saat kursor diarahkan ke beberapa tempat atau next. Menu tersebut akan muncul tanpa harus di teks tersebut diklik terlebih dahulu. 3. Terdapat gambar yang menunjukkan menu utama pada bagian pojok kiri atas. Menu utama yang disembunyikan ini bertujuan untuk menghemat atau minimalisir tampilan. 4. Menu utama pada setiap halaman akan terus ada di atas halaman Anda walaupun halaman tersebut Anda scroll ke bawah. Menu utama yang terus ditampilkan ini berguna untuk memudahkan user jika ingin mengganti menu. Kelebihan website Shopee simple dan menarik. Mengapa saya menilai website ini simple dan menarik? Bisa kita lihat, website ini hanya memiliki 3 menu yang ada pada header, yaitu Shopee Mall, Seller Center, dan Instagram Import. Ketiga menu tersebut tidak link ke page lainnya pada web tersebut, melainkan link ke website milik Shopee lainnya dengan subdomain menyesuaikan nama menu tersebut. Sedangkan untuk 5 menu dengan posisi di kiri bawah adalah menu-menu utama yang ada pada web tersebut untuk link ke page lain atau hanya menampilkan langsung informasinya. Kekurangan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Meskipun hal itu jarang diperhatikan, jika saya mencoba untuk membeli 2 barang dari toko yang berbeda, lalu saya klik check out, web apps akan menampilkan info produk yang dipesan, tetapi toko keduanya tidak terlihat atau tertutup. Hal ini karena tidak ada scroll bar pada form tersebut. Kritik. Untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen Shopee, sebaiknya pada membuat komunikasi khusus dengan konsumen yang berbelanja pada aplikasi Shopee, dikarenakan masih ada konsumen yang ingin berbelanja di aplikasi Shopee namun masih kesulitan untuk menggunakannya. Untuk seller yang tidak bertanggung jawab atas produk yang dijualnya, tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan pada menu penjualan, itu membuat kepercayaan konsumen kurang terhadap aplikasi Shopee. Hal tersebut, pihak Shopee lebih meningkatkan lagi kelayakan seller untuk berjualan di aplikasi tersebut. Saran. Shopee sebagai salah satu marketplace e-commerce terbesar di Indonesia, jangan terlalu puas dengan prestasi yang sekarang. Sebaiknya Shopee harus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga produk agar dapat memastikan bahwa konsumen-konsumen akan tetap selalu merasa puas apabila berinteraksi produk dan terus melakukan pembelian ulang melalui Shopee. Hal ini guna meningkatkan penjualan di aplikasi Shopee. Kesimpulan, 2 aplikasi tersebut memiliki kegunaan yang sama serta memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Maka dari itu, bagaimana cara user menggunakan kedua aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan 2 situs belanja online tersebut memiliki tampilan yang unik tersendiri. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.